Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali. Hari ini Pak Eko ingin menjelaskan tentang tetap kita berada di bab pecahan ya. Kamu coba buka buku paketnya halaman 11. Nah, sebelum mulai mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kelancaran dalam belajar. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ini, pecahan biasa, pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal. Nah, mari kita pelajari bersama-sama pengertian masing-masing. Pecahan biasa yang nomor 1. Nah, ini bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu namanya adalah pecahan biasa. Pecahan biasa dibedakan menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang murni apa, yang tidak murni apa, mari kita pelajari. Yang murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, ini yang biasa kita pelajari, yaitu pecahan yang murni. Jadi pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Nah, seperti yang sudah biasa kita pelajari, ini adalah pecahan murni. Lalu yang pecahan tidak murni, ini contohnya, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini lah pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Sing biasane kuwi iki dhuwur iki mesti angkanya sedikit, yang penyebutnya besar. Nah, kalau yang tidak murni kebalikannya. Ini 5/3, 7/4. Nah, 5 dengan 3 banyakkan 5, 7/4, 11/7, 12/10. Nah, cukup di sini kamu pelajari mana yang murni dan yang tidak murni. Yang biasa kita kerjakan adalah yang murni. Yang ini kebalikannya adalah yang tidak murni. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Sekarang kita ke nomor 2, pecahan campuran. Pecahan terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contoh. Nah, ini kan kita diminta diubah menjadi pecahan biasa. Ini kan campuran ya. Pecahan campuran. Tulislah bentuk pecahan campuran dari 7/3. 7/3 artinya adalah 7 dibagi 3. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini rumusnya, ini kamu pelajari rumus. Mendapatkan pecahan campuran dengan cara bersusun. 7 dibagi 3. Itu dibagi, masih ingat poro gapit, 7 diporo telu oleh loro. Nah, ditulis di atas. Lalu loro ping telu oleh 6 ditulis di bawahnya 7 ini. Lalu dikurang. Lalu kita kurangkan 7 dikurangi 6, 1. Nah, jadi hasil 7 dibagi 3 adalah 2, sisa 1. Jadi pecahan 7/3 dapat ditulis 2-nya dulu. Jadi 2, 1/3. Maksudnya begitu anak-anak. 2, 1/3, di mana 2 adalah hasil bagi dari 1. Di mana 2 adalah hasil bagi dari 1 adalah sisa bagi. Jadi 2 itu adalah hasil bagi dari 7 tadi. Nah, 1 itu adalah sisanya. Jadi ditulis 2, 1/3. Lalu kita beralih ke pecahan desimal. Nah, ini pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang menggunakan koma.
Desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar pecahan. Tak tutup dulu. Ini berapa anak-anak? Coba kamu lihat. 3 per, nah 3 bagian dari 10 bagian yang sama. 3 per 10. Kalau pengertiannya, nah 3 per 10 itu desimalnya 0,3. 0,3 itu adalah bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Jadi ini nolnya kan 1. Jadi di sini tulis 0,3. Nah, begitu anak-anak. Terus kalau yang ini ada 100 petak. Yang diarsir ada 25. Kalau tidak percaya kamu hitung sendiri. 25 per 100 sama dengan 0,25. Nah, 100 itu di belakang koma ada 2 karena ini nilainya ratusan. Terus persen nomor 4. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini, lambangnya persen. 8% artinya 8 per 100. Bilangan 8 per 100 dibaca ini 8%. Nah, bilangan 8% ini persen. 25% artinya 25 per 100 atau 1 per 4. Nah, tugas kamu adalah mengerjakan latihan ini anak-anak. Kamu pelajari, rumusnya ada di sini. Nah, coba kita belajar mengerjakan ini. Tak kasih contoh. Nah, mari kita belajar mengerjakan soal ini. Nomor 1. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Nah, kita diminta bentuk pecahan campuran, merubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran contohnya adalah seperti ini. Ini rumusnya ini tadi Pak Eko sudah menjelaskan. Jadi ini 7 per 3 sama artinya dengan 7 dibagi 3. Coba kita lihat 7 dibagi 3 oleh loro, sisa 1. Berarti nilainya adalah dari 7 per 3 adalah 2, 1 per 3. Mari kita kerjakan soal nomor 1. Nomor 1 anak-anak. Ini 5 kedimen 5 nih per 2. Kita diminta menjadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? 5 per 2 itu sama dengan, artinya adalah 5 dibagi 2. Itu anak-anak ya. 5 per 2 adalah 5 dibagi 2. Ini sama dengan maksudnya 5 per 2 sama dengan 5 dibagi 2. 5 diporo loro piro? Nah, pakai poro gapit. Nah, pakai poro gapit. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 oleh loro. Dari mana asalnya? Ya kita coba membuat 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. Okean, berarti ini dapat 2. 1 2. Sisa berapa? 5 dibagi 2 dapat 2. Lalu 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu kita kurangkan 5 dikurangi 4 1. Nah, sudah ketahuan. Ini berarti 5 per 2 adalah
2 1 per 2 2 1 per 2. Nah, ini 2 itu di mana 2 itu adalah 5 dibagi 2 dapatnya 2, 1 itu adalah sisanya per 2. Jadi sama dengan penyebutnya yang ini. Nah, jawabannya nomor 1 adalah 21 per 2. Coba yang B. Yang B itu ada 4 per 3. 4 per 3 itu adalah padane 4 dibagi 3. Mudah saja kalau ini 4 dibagi 3 itu papat diporo telu oleh piro aja. Nah, kita pakai poro gapet lagi. 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 dapat 1. 1 kali 3 3. 4 dikurangi 3 dapat 1. Nah, jadi jawabannya sudah ketahuan. 4 per 3 adalah 1. Ini 1 tulis dulu 1. Lalu yang kedua ini 1 per 3, dimana 1 itu adalah 4 dibagi 3 dapatnya 1 dari 3. Selanjutnya kamu kerjakan sendiri. Nomor ini 8 per 5 yaitu padane 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 itu piro dapatnya 1, sisa 3. Ya anak-anak, berarti kamu tulis sendiri. Terus yang nomor 2. Nah, tulislah bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut. Nah, ini malah lebih mudah daripada merubah pecahan campuran ini. Nah, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian ya. Dibagi waliane berarti dikali. Nah, kita ini kan caranya tadi adalah dibagi-bagi. Kalau ini mudah sekali malahan. Coba kita tulis nomor 1. Itu 1 4 per 5. Tulis ya sini 1 4 per 5. Kita diminta merubah menjadi pecahan campuran. Nah, ini berarti padane 5 kali 1 ditambah 4. 5 ping 1. 5 ping 1 berapa anak-anak? 6. 5. 5 kali 1 5 ditambah 4. 4-nya yang atas ini. Berarti 5 tambah 4 sama dengan 9 per, tetap penyebutnya ditulis sama 9 per 5. Contoh lagi yang B 1 3 per 7. Yang B ini 1 3 per 7 berapa? 7 kali 1 ditulis dulu kalau bingung. 7 kali 1 7 ditambah 3 sama dengan 9 per, nah penyebutnya tetap ini 9 per 7. Mudah kan? Nah, lalu selanjutnya kamu kerjakan sendiri. Terus nomor 3, tentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar berikut. Nah, kita disuruh dari pecahan desimal dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Coba ini kita lihat dulu gambarnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada 10 bagian. Yang diarsir berapa bagian? 1 2 3 4. Berarti 4 bagian dari 10 bagian yang sama. Nomor A itu berarti 4 per 10. Kalau didesimalkan ini 0, nolnya kan 1, 0,4. Nah, mudah. Terus yang ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kamu kerjakan sendiri yang C. Terus yang B ini seperti contoh tadi ada 100
ini ada 100 bagian. Yang diarsir berapa? 1 2 3 4 5 6. 6 36. Yang diarsir 36 per 100. Berarti ini ada 36 per 100, anak-anak. Kamu rubah menjadi desimal. Berarti jawabannya adalah 0. Di belakang angka ada 2, 36. 0,36. Nah, kalau ini cuma membaca saja mudah. Tulislah cara membaca ini 0,2. Oke, 0,05. Nah, udah tugasmu ini berarti 1 2 3. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.